Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola Indonesia tengah bersiap menyambut agenda internasional yang padat, termasuk FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Dalam persiapan itu, PSSI tengah mencari alternatif stadion untuk timnas Indonesia, menggantikan stadion utama Gelora Bung Karno GBK yang selama ini menjadi home base utama. Apa saja stadion yang diincar, dan apa alasan PSSI mencari alternatif? Mari kita telusuri fakta-faktanya. Pertama, GBK dan peranannya sebagai home base timnas. Sejak lama, Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta menjadi markas utama timnas Indonesia, terutama untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia ke-2026. JBK dikenal dengan kapasitas besar dan fasilitas modern yang mampu menampung puluhan ribu penonton. Namun, dengan padatnya kalender pertandingan, perbaikan fasilitas, serta kebutuhan strategi jangka panjang PSSI, GBK tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. PSSI kini mulai mempertimbangkan beberapa stadion alternatif untuk memastikan timnas Indonesia memiliki fasilitas yang optimal serta dukungan supporter maksimal di setiap pertandingan. Kedua, Gelora Bung Tama, Surabaya. Alternatif perdana. Langkah pertama PSSI adalah menggunakan Stadion Gelora Bung Tama GBT di Surabaya. Stadion ini akan menjadi venue timnas Indonesia pada September tahun 2025 untuk pertandingan yang telah dijadwalkan. GBT dikenal dengan atmosfer yang sangat mendukung tim tuan rumah, terutama berkat dukungan supporter fanatik Persebaya Surabaya. Dengan kapasitas besar dan kualitas lapangan yang baik, PSSI yakin GBT bisa menjadi alternatif home base yang efektif, terutama untuk pertandingan di Jawa Timur. Ketiga, Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Kebanggaan Ibu Kota alternatif berikutnya yang diincar PSSI adalah Jakarta International Stadium (JIS). Stadion modern ini menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta karena fasilitasnya yang lengkap dan kapasitas besar, serta desain yang mengedepankan kenyamanan supporter. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa JIS telah menjadi opsi untuk FIFA Matchday pada Maret tahun 2026. Dalam rekaman suara yang diterima media, Erick menjelaskan, kalau kita lihat PSSI sekarang benar-benar membangun timnas secara serius. Kita sudah berhasil membangun strata timnas putri, U16, U20, bahkan senior. Untuk strata putra pun tidak berhenti, U17 sedang uji coba. Tim U23 bertanding lagi September. Menurut Erick, keberadaan banyak strata tim nasional memerlukan fasilitas olahraga yang memadai, sehingga penggunaan stadion alternatif seperti JIS menjadi penting. Keempat, alasan PSSI mencari alternatif stadion. Erick Thohir menekankan bahwa pembangunan timnas Indonesia bukan hanya soal tim senior, tapi juga melibatkan tim junior dan tim putri. Dengan banyaknya agenda dan jadwal latihan, penggunaan JBK saja tidak cukup. Selain itu, alternatif stadion membantu PSSI menjaga kualitas lapangan dan fasilitas GBK agar tidak cepat rusak, memberikan kesempatan kepada supporter di daerah lain untuk menyaksikan timnas secara langsung, menyebarkan pengaruh sepak bola nasional ke wilayah selain Jakarta. PSSI menilai strategi ini penting untuk membangun basis penggemar yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan sepak bola Indonesia secara merata. Kelima, Stadion Utama Sumatera Utara. Venue strategis di Pulau Sumatera alternatif berikutnya adalah Stadion Utama Sumatera Utara Somot di Deli Serdang. Stadion ini telah digunakan sebagai venue Piala Kemerdekaan 2025 untuk timnas U17 Indonesia dan tim tamu dari Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan pada 12-18 Agustus tahun 2025. Sumut memiliki kapasitas sekitar 25.000 penonton dan fasilitas yang sangat mendukung sepak bola, tanpa trek atletik yang sering mengganggu jarak pandang penonton. Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Sumatera Utara atas dukungan mereka. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wagub, dan seluruh jajaran dari pemerintah di Sumatera Utara. Kami tentu bangga dan punya optimisme bahwa Sumatera Utara bisa menjadi kandang tim nasional. Menurut Erick, stadion ini memenuhi 3 penilaian penting, fasilitas yang baik, kapasitas memadai, dan lapangan latihan yang mendukung. Sumut juga menjadi simbol pengembangan sepak bola di luar Jawa,
memberikan kesempatan bagi masyarakat Sumatera Utara menyaksikan timnas secara langsung. Keenam, Banten International Stadium BIS pusat sepak bola baru di Banten. Stadion ketiga yang diincar PSSI adalah Banten International Stadium BIS di Serang, Banten. BIS kini digunakan sebagai home base Dewa United di Super League 202 Mei tahun 2026. Menurut Erick Thohir, keberadaan BIS bisa mengangkat profil sepak bola Banten di tingkat nasional dan internasional. Timnas kita akan bermain di sini dan itu akan menjadi momentum besar bagi sepak bola Banten. Selain itu, stadion ini menawarkan fasilitas modern, lapangan latihan yang memadai, dan kapasitas yang cukup untuk mendukung atmosfer pertandingan internasional. Strategi PSSI menggunakan BIS juga sejalan dengan program desentralisasi sepak bola, memberikan pengalaman menonton langsung kepada penggemar di Banten dan sekitarnya. Ketujuh, strategi PSSI dalam pengembangan fasilitas sepak bola. Langkah PSSI mencari alternatif stadion menunjukkan strategi jangka panjang yang lebih matang. Tidak hanya memikirkan tim senior, tetapi juga pengembangan tim junior, tim putri, dan struktur latihan yang sistematis. Strategi ini mencakup desentralisasi venue, menyebarkan pertandingan timnas ke berbagai daerah untuk meningkatkan eksposur dan partisipasi penggemar. Peningkatan kualitas fasilitas, memastikan stadion alternatif memiliki standar internasional, termasuk lapangan, tribun, dan fasilitas penunjang lainnya. Pengembangan jangka panjang tim, menyediakan lapangan latihan dan venue yang memungkinkan semua strata tim nasional berlatih dan bertanding secara optimal. Kedelapan, dampak terhadap supporter dan pengembangan sepak bola daerah. Dengan alternatif stadion ini, supporter di luar Jakarta bisa menikmati pertandingan timnas langsung, meningkatkan basis penggemar dan partisipasi masyarakat. Stadion seperti Sumut dan BIS memberikan kesempatan bagi daerah untuk memamerkan fasilitas mereka, sekaligus mendukung pengembangan sepak bola lokal. Selain itu, penggunaan berbagai stadion dapat membantu pemain beradaptasi dengan kondisi lapangan dan atmosfer yang berbeda, meningkatkan fleksibilitas dan pengalaman bermain timnas Indonesia. Kesembilan, tantangan dan harapan. Tantangan utama bagi PSSI adalah menjaga kualitas dan kontinuitas penggunaan stadion alternatif. Setiap stadion harus memenuhi standar FIFA untuk pertandingan internasional, termasuk aspek keamanan, kenyamanan penonton, dan kualitas lapangan. Namun, harapan PSSI jelas, pembangunan infrastruktur yang merata, pengembangan sepak bola di berbagai daerah, dan peningkatan performa timnas Indonesia di kancah regional maupun internasional. PSSI kini mencari alternatif home base timnas Indonesia dengan mengincar Jakarta International Stadium, Stadion Utama Sumatera Utara, dan Banten International Stadium. Langkah ini menunjukkan strategi matang dalam pengembangan sepak bola nasional, memperhatikan semua strata tim nasional, fasilitas latihan, serta keterlibatan supporter di berbagai daerah. Desentralisasi home base bukan hanya solusi logistik, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia di level regional dan internasional. Itulah fakta seputar rencana PSSI mencari kandang baru timnas Indonesia selain GBK. Strategi ini menegaskan komitmen PSSI dalam membangun sepak bola nasional secara menyeluruh, dari tim junior hingga senior. Sobat Cek Fakta, tetap ikuti kami untuk informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia dan fakta-fakta penting lainnya.